Assalamualaikum Boboto, salam dunia. Saya doakan di hari ini teman-teman semua selalu dikasih kesehatan dan keselamatan dalam menjalani segala aktivitasnya. Amin. Dan saya juga ingin ngucapin hatur nuhun buat teman-teman semua yang sudah subscribe, yang sudah like, yang sering komen juga di channel ini. Mudah-mudahan menjadi amal kebaikan teman-teman semua yang langsung dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Karena menjadikan saya jadi lebih semangat lagi untuk membuat konten tentang Persib Bandung yang positif tentunya. Dan di hari ini saya ada kabar mengenai pertandingan besok antara Persib Bandung melawan Persis Solo yang akan dimainkan di Pakansari, Cibinong, Kabupaten Bogor. Nah, ada juga apakah ini kabar terakhir mengenai pemain yang akan pensiun di Stadion Pakansari atau pensiunnya pada saat bermain di GBLA di akhir musim nanti. Ya, siapa tahu nanti ada info terbarunya akan saya coba update. Dan juga ada sedikit info atau rumor tipis mengenai Persib yang akan mendatangkan pemain baru. Apakah benar yang harganya mahal itu atau tidak? Nah, selengkapnya kita bahas di video kali ini. Baik Boboto, saya awali berita hari ini mengenai pertandingan besok antara Persib Bandung melawan Persis Solo. Dan ini sudah saya sampaikan 2 hari kemarin atau kemarin lusa kalau tidak salah. Saya sudah menyampaikan bahwa bocoran terakhir Persib akan tetap bermain di Stadion Pakansari Cibinong Kabupaten Bogor dulu menghadapi Persis Solo karena perizinan masih belum selesai ya untuk serah terima dari PUPR ke Pemkot Bandung, sehingga ya Persib Bandung masih belum bisa menggunakan Stadion GBLA. Nah, nanti akan saya coba jabarkan kenapanya, tapi di sini saya juga ingin membahas kenapa tidak bisa main di GBLA, kenapa masih mainnya di Pakansari. Nah, karena saat ini ya sesuai kesepakatan atau apa ya, perizinan gitulah katakanlah. Sekarang Persib Bandung memang sudah mengurus izin Stadion Pakansari ini sebelum pembatalan Indonesia menjadi Piala Dunia kemarin. Jadi memang izinnya sudah keluar segala macam, ya biaya sewanya juga, lalu ada biaya sewa untuk keamanan internal, maksudnya di sini ada stewardnya, lalu ada untuk apa ya, akomodasi lainnya lah gitu ya, sudah siap. Jadi ya kalau dibatalkan ya sayang lah gitu. Dan juga memang izin GBLA belum turun sehingga masih main di Pakansari. Dan besok Persib menghadapi Persis Solo akan dimainkan pukul 20.30 waktu Indonesia Barat, live di Indosiar dan live via streaming di video.com. Nah, jadi untuk kemarin lusa juga saya sudah sampaikan bahwa kemungkinan laga terakhir memang di Pakansari. Kenapa? Karena sampai kemarin pun saya masih terus cari ya, atau saya terus minta infonya, memang masih nyangkut di PUPR untuk perizinannya. Nah, insya Allah karena masih harus diurus katanya surat setelah terimanya dari PUPR ke Pemkot, barulah manajemen Persib bisa mengajukan izin ke Pemkot Bandung, diteruskan izin ke pihak keamanan Polda Jawa Barat maksudnya untuk menghadapi laga terakhir di GBLA. Jadi ya tidak segampang yang dipikirkan oleh teman-teman semua. Jadi memang tahapannya, karena kita kan birokrasi juga harus ada jalurnya gitu, alurnya ya harus diikutin. Saat ini masalahnya untuk birokrasinya sudah sampai ke pemerintah pusat karena sudah harus melalui izin dari Kementerian PUPR dulu, turun ke pemerintah kota Bandung, lalu manajemen minta izin ke Pemkot Bandung, setelah diizinkan baru minta izin ke pihak keamanan, setelah diizinkan apakah boleh ada penonton atau bagaimananya barulah digelar di GBLA gitu ya. Jadi kalau ditanya kenapa kok kayaknya kesannya ribet banget untuk pakai GBLA ini, ada aja masalahnya gitu ya. Nah, ini karena ya tadi yang sudah saya jelaskan, ada birokrasi yang harus dilalui oleh manajemen Persib juga. Dan ini juga ada sedikit info mungkin yang saya bisa tambahkan ke teman-teman Boboto semua. Karena harus diselesaikan dulu ternyata izin administrasinya di sini. Ternyata ada administrasinya yang menjadi persoalan, lagi-lagi masalah duit atau masalah uang gitu ya yang menghambat gitu. Nah, ini untuk administrasinya itu masalah sewa Stadion GBLA itu harusnya kan sampai akhir
Piala Dunia besok, masalah perawatan, lalu ada juga di sini masalah biaya-biaya lainnya lah untuk sewa itu sudah disubsidi oleh Kementerian PUPR. Nah, masalahnya apakah Kementerian PUPR ini bisa legowo? Ya sudahlah, biaya sewa ya sudah nanggung, apakah akan ditarik atau memang dibiarkan saja, sok mangga dipakai, itu hitung-hitung hibah gitu atau gimana ya. Inilah yang jadi masalah administrasi yang belum terselesaikan. Mudah-mudahan secepatnya lah, nanti ada kabar baik akan saya coba update lagi. Dan ini juga persis sehari setelah saya kabarin teman-teman 2 hari kemarin. Kemarin hari Ahad atau hari Minggu, Pak Bos atau Pak Teddy Cahyono sudah mengeluarkan statementnya bahwa sebagai klub profesional, Persib Bandung mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang sudah menjadi penyelenggara Persib Bandung bermain di Pakansari Bogor. Nah, ini juga sinyal sebetulnya buat teman-teman bobotoh kalau yang memang memang kritis gitu. Jadi ini adalah sinyal perpisahan atau laga terakhir Persib Bandung main di Pakansari Bogor. Nah, baik nanti laga terakhir yang akan dimainkan di GBLA, apakah ada perpisahan lagi atau tidak, nanti saya coba jabarin lagi. Tapi yang jelas untuk pernyataan Pak Teddy Cahyono kemarin, Pakansari merupakan laga terakhir Persib main di Cibinong gitu ya. Mudah-mudahan ya laga terakhir nanti kita di GBLA, insya Allah, amin. Dan ini juga saya ada kabar terakhir mungkin untuk peluang pemain yang dirumorkan datang ke Persib Bandung. Nah, ini saya nggak bisa rumor, karena baru rumor, jadi pemain-pemain siapa aja yang datang ya teman-teman bisalah baca di media lainnya, karena ya memang belum ada yang pasti di manajemen Persib juga, jadi ya silahkan aja kalau sekedar rumor. Tapi punten, saya juga masih belum bisa sebutin ini nama pemain yang dirumorkan mendekat, apalagi posisinya apa, tapi yang jelas ya teman-teman pasti tahu, misalkan salah satunya yang harganya mahal, katanya harganya ya tidak sesuai standar pemain Indonesia, ya jauh lah gitu ya mahalnya. Jadi yang jelas pemain asing ini memang dirumorkan datang ke Persib, tapi bukan berarti manajemen juga menolak. Namun jika obrolan mengenai kriteria Luis Milla yang nantinya ingin pemain asingnya yang kayak gimana sih? Nah, ini saya baru bisa kasih bocorannya. Tapi tidak menyebutkan pemain asing ini memang benar atau tidak akan ke Persib gitu ya. Saya hanya menyampaikan kriteria dari Luis Milla saja. Nah, ini kriteria yang dibutuhkan untuk pemain Persib Bandung musim depan, khususnya pemain asing, harus ada yang memang berpengalaman. Katanya berpengalaman membela klub Eropa, minimal main di tim Liga Eropa kasta kedua. Jadi istilahnya kalau misalkan di di Liga 2-nya gitulah. Kalau di Indonesia kan ada Liga 1, Liga 2. Nah, minimal main di Liga 2 tapi di Eropa mainnya. Jadi sederhananya adalah pemain ini harus pernah bermain di tim Liga Eropa kasta kedua, dan pemain ini diprioritaskan menjadi senior di Persib musim depan. Jadi memang ini biasanya Luis Milla kan senangnya pemain muda ya, tapi ini katanya untuk ya bisa dibilang pemain berpengalaman. Saya juga nggak tahu apakah masih muda tapi banyak pengalamannya, bisa jadi, atau memang pemain yang udah agak tua itu artinya di atas 30 tahun ya. Pemain yang sudah tua tapi berpengalaman ya kita nggak pernah tahu apa yang diinginkan Luis Milla. Lalu untuk rumor pemain itu ini juga nanti juga dicek lah, ada beberapa yang harus memenuhi syarat. Tapi kalau pemain yang dirumorkan mendekat ke Persib Bandung itu yang harganya mahal, katanya ya di sini kita atau saya pribadi masih agak ragu, karena kemarin juga ngobrol dengan teman-teman ya yang di sana lah gitu ya. Di sana. Nah, ini katanya mempunyai riwayat cedera di setiap tahunnya gitu. Jadi
ini juga mungkin nanti jadi bahan pertimbangan, ya nggak tahu lah. Misalkan kalau jadi, kalaupun enggak kan ini hanya rumor ya. Kalaupun ini ya harus diperhatikan lah. Riwayat cedera pemain ini walaupun mahal, ternyata yang nggak sesuai kan buat apa gitu ya. Dan tambahan info terakhir mengenai apa nih Liga Champion Asia dan AFC Cup katanya. Jadi teman-teman kemarin mungkin masih sedikit bertanya-tanya apakah memang Persib sebetulnya masuk atau enggak gitu. Nah, kemarin saya coba jelaskan sedikit, yang intinya pada video kemarin itu saya jelaskan Persib harusnya memang sudah masuk jika masih di posisi 2 sampai akhir klasemen musim ini. Nah, misalkan kalau kita pengen ada laga klasik lagi melawan Persija Jakarta, ya udah finishnya di posisi ketiga aja. Jadi playoff Persib melawan Persija untuk memperebutkan tiket AFC Cup, mendampingi Bali atau PSM yang salah satunya pasti masuk di AFC dan satu di Liga Champion Asia, kayak gitu ya. Nah, buat teman-teman selengkapnya bisa nonton video saya yang kemarin aja, karena penjelasannya sudah panjang dan lengkap di video kemarin. Nah, mungkin itu saja informasi yang bisa saya sampaikan di hari ini. Semoga menambah wawasan baru buat teman-teman Boboto semua. Sampai ketemu lagi di informasi selanjutnya. Assalamualaikum Boboto, salam dunia.